Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pembaca modul pembelajaran interaktif atau Mobilin. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tipe data dasar karakter. Ya, jadi khusus karakter. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena kita perlu untuk mengetahui beberapa teknik ya, teknik penggunaan dari tipe data karakter ini. Ya, oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, saya ingatkan kembali ya, kita ingat kembali bahwa karakter itu adalah atau char itu adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa karakter. Misalnya seperti ini ya. Saya kasih contoh dulu. Nah, kalau seperti ini adalah angka 1. Ini adalah bertipe integer ya. Tapi kalau satu ini saya beri tanda kutip seperti ini, maka ini berarti bukan integer, tetapi char. Oke? Nah, jadi char itu nilainya harus selalu diapit oleh dua tanda petik satu ini ya. Oke? Dua tanda petik satu ini harus diapit ya nilainya. Jadi kalau misalnya dihilangkan berarti itu bukan tipe char ya, bukan bukan nilai karakter. Kalau seperti ini berarti ini adalah nilai integer. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel bertipe char ya sama seperti sintaks pendeklarasian variabel yang kita gunakan, cukup dengan mengetikkan nama tipe data di depan nama variabel yang kita deklarasikan. Nah, sehingga variabel tersebut sudah dapat digunakan untuk menampung nilai bertipe karakter. Nah, char itu sendiri ukurannya 1 byte. 1 byte itu berarti 8 bit ya. 8 bit kali 1 berarti ya. Kemudian disebut juga karakter. Nilai karakter harus diapit dengan tanda petik 1 ya. Kemudian contohnya misalnya seperti ini ya, semuanya diapit dengan tanda petik 1. Tapi misalnya tanda seru ini. Tanda seru. Kalau misalnya diapit seperti ini karakter. Tapi kalau seperti ini, ya jadinya bukan karakter lagi. Ya. Dan karakter itu hanya satu ya, ingat. Karakter itu hanya satu. Kalau misalnya dua seperti ini bukan karakter, ini namanya string. Dan tidak tepat penggunaannya untuk dimasukkan ke variabel bertipe char. Ya. Nah, jadi kalau lebih dari satu karakter berarti itu sudah string. Nah, kalau string itu diapit dengan tanda petik 2. Oke. Ya, kemudian untuk jenis tipe data char ini, ya sebenarnya semuanya char, tapi hanya modifiernya saja yang kita ubah. Ada yang unsigned, ada yang signed. Kalau signed itu sama dengan char, ya. Signed berarti bilangan bertanda ya. Maksudnya bilangan bertanda itu seperti ini. Ya, ini adalah signed. Ya, signed berarti bertanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah 8 bit. Oke. Nah, kalau signed itu bit terakhir itu digunakan sebagai penanda. Oke. Penanda apakah kalau penanda apakah dia negatif atau positif. Sedangkan yang di depan ini ya, 7 bit lainnya itu adalah digunakan sebagai data, penampung data. Ya kan kalau di sini 1, di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini kan jadinya kalau dia integer jadinya ini kan, jadinya 1 kan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia adalah unsigned berarti semua kolomnya itu adalah untuk menampung data. Ya, oke. Semuanya ini adalah digunakan untuk menampung data. Nah, sehingga kalau kita lihat yang unsigned, ini unsigned ya, itu range-nya lebih besar. Kenapa? Karena kalau semuanya 0, bukan lebih besar ya range-nya, tapi range-nya di area positif jauh lebih besar. Kenapa? Karena kalau semuanya 0 ya 0, tapi kalau semuanya bernilai 1, maka nilainya adalah 255. Nah, sedangkan kalau yang signed, kalau semuanya 0 ya 0, tapi kalau semuanya 1 dengan penandanya sebagai positif, 1 atau 0, maka ya dia mengikut. Kalau dia positif berarti ya
cuma sampai positif 127. Kenapa? Karena ya cuma 7 bit yang terpakai sebagai datanya. Seperti itu. Oke ya. Nah, apa kaitan antara bit-bit ini ya, nilai-nilai ini dengan karakter? Nah, kalau kita lihat tabel ASCII, ini semoga bisa terlihat ya. Nah, kalau kita lihat tabel ASCII-nya di sini. Nah, sebenarnya tabel nilai karakter-karakter itu diwakili oleh bilangan nilai-nilai desimal ya, atau bit-bit itu tadi. Nah, kalau misalnya kita menyimpan karakter dengan nilai misalnya 97, maka yang terbaca itu adalah karakter A. Kemudian kalau kita menyimpan nilai 100, maka yang tersimpan itu adalah D. Jadi misalnya kalian mendeklarasikan variabel bertipe char, lalu kemudian kalian mengisikan nilai bilangan bulat 100, maka yang tersimpan itu compiler akan secara otomatis mencari di apa ya istilahnya di table ASCII-nya ya bawaannya, dia akan mengecek 100 itu mewakili karakter apa di tabel ASCII. Nah, 100 itu mewakili D, maka yang ditampilkan adalah D, seperti itu ya. Oke. Ini bagaimana kembalinya nih? Oh ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti char nilai MK berarti variabel nilai MK itu berisi nilai karakter A ya. Oke. Nah, ini. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita isi dengan 100, maka 100 itu compiler akan secara otomatis akan mencari di tabel ASCII tadi ya, bahwa nilai 100 itu mewakili menunjukkan karakter apa di tabel ASCII. Nah, 100 itu menunjukkan karakter D. Sehingga yang masuk ke variabel nilai MK adalah D. Seperti itu. Ya. Nah, langsung saja ke materinya, ke contoh program. Misalnya di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel char A sama dengan Z. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan menampilkan cout isi variabel A. Oke, di sini belum ada. Ya, isi variabel A adalah ya kita lihat A sudah kita isi dengan nilai Z ya. Ya, seharusnya yang tampil adalah ya Z seperti itu. Oke. Sekarang kita jalankan terlebih dahulu. Kita cek. Ya, yang tampil adalah Z. Nah, bagaimana kalau yang kita isi adalah lebih dari satu karakter, seperti ini misalnya. Nah, yang tampil adalah A. Kenapa? Karena yang terbaca adalah karakter yang terakhir. Nah, untuk char itu hanya dapat menampung satu nilai karakter. Jadi tidak tepat jika kita menampung nilai seperti ini ya. Jadi satu saja. Tapi tidak salah, hanya tidak tepat ya. Tidak tepat saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengisinya menjadi 100 ya. 100 bukan 100 karakter tetapi 100 nilai bilangan bulat, maka apa yang tampil? Yang tampil adalah karakter D. Kalau misalnya kita isi 70, yang tampil adalah ya, ini belum jalan, oke. Yang tampil adalah F. Kita lihat di tabel ASCII-nya, F itu yang mana? F 70 ya, betul. 70 adalah F ya. Nah, kalau dia adalah segnet char ya atau unsegnet ya. Unsegnet. Nah, berarti ini kan seharusnya ada karakter kalau kita mengisi 255 di sini akan muncul karakter tertentu kan. Nah, tetapi di sini tidak muncul. Ini yang muncul ini kotak, ini default kalau sebuah karakter itu tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena compiler ini di tabel aslinya hanya mengenali sampai ini karakter ke-127 ya. Nah, jika bisa ditambahkan sampai beberapa karakter ke depan berarti karakternya akan terbaca. Apa buktinya bahwa compiler ini tidak mengenali karakter selain 127 karakter ini? Nah, sekarang kita coba ini ya. Ini sebenarnya karakternya -1, tapi di compiler yang saya gunakan ini dia tidak mengenali. Ya, ini seharusnya dikenali ya, seharusnya dikenali. Tapi ternyata tidak dikenali. Karakter ini tidak dikenali. Nah, seperti ini.
Jadi, unsigned char itu memang nilainya jauh lebih luas 0 sampai 255, tapi hanya saja untuk default atau bawaan, karakter yang dikenali oleh compiler ini hanya sampai karakter ke 127 saja, ya, seperti itu. Oke, misalnya 74, kita coba lagi 74, ya, 74, 74, berapa yang tampil kalau 74? Yang tampil adalah J. Mana 74? Ya, 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 yang tampil adalah J. Kalau 43, yang tampil adalah plus. Apakah benar plus? Nah, ini benar ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tipe karakter ini. Jadi kita bisa mengisikan dengan nilai bilangan bulat, di mana nanti bilangan ini compiler akan secara otomatis mengonversi, mencari di tabel ASCII-nya, nilai ini mewakili karakter apa, seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya melihat, ya, mau melihat cout, size of, ukuran, ya, kita mau melihat ukuran variabel bertipe char ini berapa. Ukuran variabel A adalah, ya, size of A, oke, ya, kita lihat berapakah. Nah, ukurannya adalah 1 bytes, ya, 1 bytes. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa yang tersimpan bukanlah nilai bilangan bulat, karena kalau bilangan bulat atau integer berarti seharusnya yang tersimpan adalah 4 bytes. Tapi ini yang tersimpan 1 bytes, berarti nilai ini dikonversi dulu ke dalam kode ASCII-nya, lalu kemudian kode itu dicari di tabel ASCII, kode itu mewakili karakter apa, barulah karakternya ditampilkan. Seperti itu, ya. Oke, jadi, itu yang bisa saya jelaskan mengenai tipe data karakter ini. Semoga bisa menambah wawasan, adik-adik sekalian dan semoga bermanfaat ke depannya. Ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.